Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Minggu ini tanggal 19 Februari 2023. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi Anda dan keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, hari ini kita merenungkan tema kesempurnaan cinta dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Dan dalam teks ini, dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak satu prinsip dasar yang dinaikkan lebih daripada apa yang biasa dilakukan sehari-hari. Tentunya tidak mudah. Yesus katakan bahwa dalam firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus naikkan standar lagi. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Atau juga orang yang menginginkan bajumu, berilah juga kepadanya jubahmu. Satu hal yang lebih dari itu. Atau orang yang memaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Dan berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Berikanlah kepada yang meminta, jangan menolak orang yang meminjam. Ini satu hal yang berat kalau kita memberi pinjaman kepada orang, karena kita tahu bahwa orang pasti sulit juga untuk mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Ya. Tentu ini akan membawa energi yang luar biasa besar. Tapi Yesus menaikkan standar ini. Jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Berilah kepada mereka yang meminta. Dan juga, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Di sini Yesus menaikkan standarnya lagi, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini suatu standar yang sangat tinggi. Standar yang benar-benar sangat tinggi yang Yesus harapkan, yaitu satu kesempurnaan dalam mencintai, kesempurnaan dalam mengasihi. Karena kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, semua orang bisa melakukan itu. Tetapi sebagai pengikut Kristus, ada standar yang dinaikkan supaya menjadi lebih dekat dengan kesempurnaan Bapa di sorga yang adalah sempurna. Dan bagaimana kita bisa melewati itu atau bisa masuk ke dalam tahap kesempurnaan cinta ini? Kuncinya adalah pintu belas kasihan. Kuncinya ada pada pintu belas kasihan. Ketika kita masuk pada pintu belas kasihan, disitulah kita punya hati yang terbuka dan peka terhadap orang lain dengan segala kesulitannya, termasuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, termasuk orang-orang yang membenci kita, termasuk orang-orang yang menganiaya kita, termasuk orang-orang yang mencemoohkan kita, termasuk orang-orang yang menceritakan kejelekan kita, termasuk orang-orang yang menjatuhkan harga diri kita, termasuk orang-orang yang memarahi kita, termasuk orang-orang yang mendendam kita, termasuk orang-orang yang menginginkan supaya kita hancur dalam kehidupan ini. Yang Yesus harapkan bagi kita adalah doakanlah mereka, kasihilah mereka dan doakanlah mereka. Naikkan standar pada pintu belas kasihan. Karena dengan melalui pintu belas kasihan yang merupakan kunci bagi kesempurnaan cinta ini, di sana kita dinaikkan standar hidup Kristiani kita. Standar hidup Kristiani kita akan menjadi dekat dengan kesempurnaan Bapa dalam mengasihi, yang memberikan matahari kepada orang baik maupun orang jahat, yang memberikan hujan kepada orang yang baik maupun orang jahat, yang memberikan segala sesuatu kemurahan hatinya kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Inilah kesempurnaan cinta Bapa bagi umat manusia yang perlu juga untuk kita ikuti. Dan Yesus sudah menunjukkan jalan ini. Melalui jalan salib dan penderitaannya, dia menerima semuanya dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan
kunci pada pintu belas kasihan demi penebusan dosa umat manusia melalui misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara, ini hal yang tidak mudah. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dikuatkan dalam mencintai secara sempurna dengan kunci pintu belas kasih. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kemurahan hatimu bagi kami. Engkau mengasihi kami, orang-orang baik maupun orang-orang jahat. Engkau mengasihi kami dengan segala kekuatan dan kelebihan maupun kelemahan dan kekurangan kami. Engkau mengasihi kami dalam kesehatan jiwa dan tubuh kami maupun sakit penyakit yang kami alami. Engkau mengasihi kami dalam kegembiraan dan sukacita maupun duka cita yang membawa kami kepada situasi yang tidak mengenakan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena semua rahmat yang kami terima dari kemurahan kasih-Mu yang sempurna itu. Kami telah mengalaminya dengan sungguh-sungguh. Kami mohon kuatkanlah kami yang lemah dan rapuh dalam mengasihi dengan kunci belas kasih-Mu, sehingga kami juga dapat mengikuti teladan-Mu, teladan putra-Mu terkasih, dalam mengasihi dengan kunci belas kasih, sehingga dengan demikian kami mengantar orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang menganiaya kami, orang-orang yang mencemoohkan kami, orang-orang yang berbuat jahat kepada kami mengantarkan Engkau kepada mereka melalui pintu belas kasih, supaya mereka juga mengalami kemurahan, kasih dan kebaikan daripada-Mu, sehingga kami dapat berjalan bersama dalam pertobatan sampai kepada kesempurnaan cinta-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini dan berikan tanda lonceng. Klik tanda lonceng supaya Anda memperoleh update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi. Saya bantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara juga yang hendak menuliskan apresiasi atau catatan pada kolom komentar, silakan dituliskan. Dan yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.